adalah komitmen bersama, tekad bersama, kerja dan rencana bersama. Insya Allah kebersamaan ini membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Waketum PKB beri pembelaan ke Anies di mana politik identitasnya itu cuma pembusukan. Masalahnya justru di tahun 2024 ketika peralihan kepemimpinan yang baru. Oke. Karena koalisi ini kan ngantar sampai 2024. Dan saya sampaikan tadi, kita jangan terjebak atau tersengat dua kali di lubang yang sama. Jangan sampai Pilpres 2024 yang terjadi head to head, hanya dua pasangan. PKB Gerindra bergolak. Ya, koalisi antara Caimin dengan Prabowo Subianto ini kelihatannya tenang di permukaan, tetapi tampaknya substansi koalisinya itu bergolak, ya. Dan itu justru terlihat. Saya berulang kali mengatakan bahwa ketika melihat sosok Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Muhaimin, seolah-olah Gerindra kurang serius mengangkat Pak Muhaimin ini karena Caimin ini. Karena apa? Karena mungkin ada keterbatasan presidensial threshold 20%, ya Pak Muhaimin diterima begitu. Dan bahkan ada berita yang menarik hari ini bahwa PKB berpeluang Anies mengaman karena Prabowo nggak serius jadikan Caimin cawapres. PKB sebenarnya kalau kemarin ada revisi, kita ingin ambang batas presiden itu diturunkan menjadi 15%. Oke. Karena kejadian 20% ini membuat political identitas head to head. Maksud saya, kami mengajak partai-partai yang ada, tentu masyarakat, karena Pilpres ini ingin mencerdaskan masyarakat sekaligus melahirkan pemimpin yang betul-betul diharapkan dan tidak mengakibatkan trauma sosial. Di bawah Caimin itu memang cukup solid ya, PKB itu ya, dengan perolehan suara yang luar biasa. Strateginya menguasai Kementerian Desa itu luar biasa ya, sangat tinggi lah PKB di bawah Caimin ini perolehan suaranya itu. Sebagai demokrasi, Caimin mau kemana, mau dukung ini atau menjadi wakilnya Anies Baswedan tidak menjadi masalah begitu. Ya tentu ini menjadi catatan penting, apa karena jabatan, apa karena ada bisikan-bisikan dari istana bahwa pemilu ini akan diikuti oleh dua pasangan begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dengan Gerindra ini kok kayaknya adem-adem aja. Ya, adem-adem wae gitu, adem-adem saja gitu ya. Apakah Prabowo-nya ragu untuk mengajak Caimin sebagai cawapresnya atau seperti apa? PKB itu sudah saatnya menjadi calon presiden baik dari capres atau cawapres karena sudah berkecimpung dalam dunia pemerintahan parlemen yang luar biasa dan bahkan ambang batas di parlemen menguasai juga, tetapi sampai hari ini belum ada capres cawapres untuk Caimin begitu kan. Walaupun ada digadang-gadang kemarin sudah ada deklarasi Prabowo dengan Caimin, ini seakan-akan Pak Prabowo ada bisikan-bisikan lain dari istana untuk bergabung dengan PDIP yang awalnya dengan Caimin dan sekarang mulai terlihat dengan PDIP begitu kan. Dalam konteks ini PKB nggak mau dimadu gitu kan. Dia bisa dukung pada yang lain dan seterusnya itu. Intinya adalah target bahwa PKB itu mendorong Caimin untuk menjadi cawapres. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait merasa heran bila kekinian ada pihak yang mengatakan Anies Baswedan identik dengan politik identitas. Meski kekinian PKB berkoalisi dengan Gerindra, Jazuli membela dan menilai Anies tak punya rekam jejak melakukan politik identitas. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Jazil saat ditanya soal arah pernyataan Presiden RI Jokowi terkait imbauan agar memerangi politik identitas pada pemilu 2024. Menurutnya hal itu bukan diarahkan untuk Anies. Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies? Kata Gus Jazil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Menurutnya ia harus menyampaikan jika memang ada anggapan yang salah selama ini terhadap Anies. Ia menilai adanya anggapan politik identitas terhadap Anies sengaja dilakukan pihak-pihak yang ingin menyerang. Saya harus sampaikan supaya nggak salah paham. Meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, di mana rekam jejaknya politik identitas Pak Anies. Lihat saja gubernur, ketika dia jadi gubernur atau aktivis enggak ada tuh. Semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, ungkapnya.
Jazil mengatakan wanti-wanti Jokowi soal perangi politik identitas disampaikan untuk semua calon kontestan di pemilu 2024 mendatang. Selain Anies, menurut Jazil, Prabowo juga kerap menjadi sasaran dianggap melakukan politik identitas. Untuk itu PKB berkoalisi dengan Gerindra agar anggapan tersebut terpatahkan. Tetapi kami tidak akan menuduh kelompok lain menggunakan itu karena itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita ingin pemilu ini jadi ajang riang gembira, tidak ada politik identitas sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain termasuk ras dan hukum dan macam-macam. Tuturnya. Pertanyaannya soal Pak Anies, saya nggak lihat di mana politik identitasnya Pak Anies. Jangan hanya karena beliau orang Arab itu dianggap politik identitas, yang nggak bisa begitu juga, sambungnya. Sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang pemilu 2024. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa ke negara ini lebih baik silahkan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan politisasi agama, tidak, jangan. Kata Presiden Jokowi dalam musyawarah nasional ke-17 HIPMI Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama maupun politisasi suku, ras, atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Ujarnya berharap. Ini belum ada pembicaraan mengenai nama capres dan cawapres. Sampai sekarang kedua belum berunding untuk memutuskan calon presiden, apalagi calon wakil presiden. Keduanya punya hak untuk memutuskan, tapi juga punya hak untuk memveto setiap nama yang diajukan. Kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Senin, Muzani menargetkan deklarasi nama capres cawapres paling lama pada Januari 2023. Saya kira antara akhir atau awal tahun itu saya kira batas yang baik, ujarnya. Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi wacana duet Prabowo-Ganjar. Dia mengatakan jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih dengan Gubernur Jateng sebagai calon wakil presiden, maka PKB menyatakan akan membentuk komposisi koalisi baru. Jika bikin komposisi lain, kata Caimin di gedung, saya bikin komposisi lain jika Prabowo-Ganjar, kata Caimin di gedung DPP Balkot Senin. Menurut Caimin, ia membuka pintu lebar untuk berkoalisi dengan partai manapun. Hal itu juga menurutnya berarti pihaknya tidak menutup peluang PKB akan keluar dari koalisi yang tengah dibangun dengan Gerindra bila Prabowo berduet dengan Ganjar. Saat ini, Caimin mengatakan baik PKB dan Gerindra belum mencapai titik temu mengenai capres yang diusung. Dua-duanya mau capres, kata dia.